Janda yang berani jatuh cinta lagi. Di balik setiap wanita yang tampak tegar, ada cerita perjuangan yang tak banyak orang tahu. Seorang janda, yang dulunya merasa kesepian dan takut untuk jatuh cinta lagi, akhirnya menemukan keberanian untuk membuka hatinya. Akankah ia menemukan cinta sejati kedua kalinya setelah kehilangan yang mendalam? Hai, kembali lagi di channel kesayangan kita, tempat berbagi cerita tentang kekuatan, keberanian, dan kisah-kisah inspiratif dari para wanita luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak kisah tentang seorang janda yang telah berani membuka hati dan merasakan cinta lagi setelah berpisah dari suaminya yang tercinta. Yuk, ikuti terus perjalanan emosional yang penuh makna ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung kami. Kehilangan yang menghentikan waktu. Uli duduk di tepi jendela, memandangi hujan yang turun deras di luar rumah. Suasana yang biasanya menyenangkan kini terasa sunyi. 5 tahun sudah berlalu sejak Arman, suaminya, meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil yang merenggut nyawanya. Hari itu, dunia Uli terasa runtuh. Arman bukan hanya seorang suami, tapi juga sahabat, partner hidup, dan ayah bagi kedua anak mereka, Alif dan Nadia. Kepergiannya meninggalkan kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Meskipun telah mencoba bangkit, hati Uli selalu terasa berat. Ia menjadi seorang janda yang mandiri, berusaha tegar demi anak-anaknya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan memastikan Alif serta Nadia siap berangkat sekolah. Namun, malam hari adalah saat yang paling sulit. Sepi menyelimuti kamar tidur mereka, dan bayangan Arman selalu datang tanpa diundang. Uli mencoba menenangkan dirinya dengan mengingatkan dirinya bahwa hidup harus terus berjalan. Tetapi kenangan tentang Arman begitu melekat dalam setiap sudut rumah. Suatu malam, saat duduk di ruang tamu, Uli menatap foto keluarga mereka di atas meja. Sebuah senyum kecil muncul di bibirnya, meski hatinya kembali terasa perih. Arman adalah sosok yang sangat penyayang. Selalu ada untuknya dalam setiap situasi. Mereka saling mengerti tanpa kata-kata, tertawa bersama dalam suka dan duka. Mengingat itu, Uli merasakan ada bagian dari dirinya yang hilang. Meski ia tahu bahwa waktu tidak bisa diputar kembali, ia masih merasa belum siap untuk membuka hati lagi. Hidup Uli kini dipenuhi dengan rutinitas, pekerjaan di kantor, mengurus anak-anak, dan menjaga rumah agar tetap berjalan dengan lancar. Namun, di dalam hatinya, ada kekosongan yang tak terisi. Ia berusaha memberi yang terbaik untuk anak-anaknya, tetapi seringkali, ketika malam datang, ia merasa sangat kesepian. Bahkan anak-anak yang sudah mulai dewasa pun tidak bisa sepenuhnya mengisi kekosongan itu. Meskipun mereka selalu mendukung ibunya, Uli tahu bahwa mereka juga merasakan kehilangan yang sama. Suatu hari, saat sedang berbelanja di pasar, Uli bertemu dengan seorang teman lama, Dian, yang menanyakan bagaimana kabarnya. Dian, yang tahu betul betapa beratnya perasaan Uli setelah kehilangan Arman, dengan hati-hati bertanya, "Uli, kamu masih sering merasa sendiri ya?" Uli hanya tersenyum samar, tidak ingin menunjukkan betapa dalam kesedihannya. Ia tidak ingin orang lain merasa kasihan padanya. Tapi, ada sesuatu dalam pertanyaan Dian yang menggugah perasaannya. Akankah ia selamanya hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Apakah cinta masih mungkin hadir dalam hidupnya? Hatinya bergejolak. Uli sadar, meskipun ia berusaha keras untuk melupakan dan menerima kenyataan, perasaan kosong itu tidak akan pergi begitu saja. Sebuah pertanyaan muncul dalam benaknya, apakah aku siap untuk merasakan cinta lagi? Namun, meskipun ia merasa ragu dan takut, ada sebuah harapan kecil yang mulai tumbuh dalam dirinya. Mungkin, hanya mungkin, kehidupan bisa memberinya kesempatan kedua. Pertemuan yang mengubah segalanya. Hari itu, hujan deras mengguyur kota. Uli baru saja selesai berbelanja di pasar dan berjalan dengan langkah pelan menuju mobilnya. Ketika ia hendak membuka pintu mobil, suara seseorang memanggil namanya. "Uli, apa kabar?" Uli menoleh, dan matanya langsung bertemu dengan mata seorang pria yang sudah lama tak dilihatnya. Fian, sahabat lama Arman. Fian, yang dulunya sering berkunjung ke rumah mereka, kini tampak berbeda. Wajahnya lebih dewasa, rambutnya sedikit memutih di beberapa bagian,
tetapi senyum yang sama masih menghiasi bibirnya. Uli terkejut, tidak tahu harus berkata apa. "Vian, kamu?" ucap Uli, hampir tak percaya. "Ya, lama sekali ya kita nggak ketemu. Aku baru balik ke kota setelah beberapa tahun di luar negeri," jawab Vian dengan nada lembut. Sejenak mereka terdiam, saling menatap seolah mencoba mengenali kembali satu sama lain. Uli merasa sedikit canggung, tetapi Vian tidak memberi kesan aneh. Justru, ia membuat suasana terasa lebih nyaman, seperti tidak ada jarak di antara mereka. Setelah beberapa percakapan ringan, Vian mengajak Uli untuk duduk di kafe terdekat. Sambil menyeruput kopi hangat, mereka kembali mengingat masa lalu, tentang Arman, tentang tawa, dan kenangan-kenangan kecil yang pernah mereka buat bersama. Vian berbicara dengan lembut, penuh perhatian, dan tanpa paksaan. Uli merasakan kenyamanan yang tak terduga. Ia jarang merasa seperti ini setelah Arman meninggal. Selama beberapa kali pertemuan berikutnya, Uli semakin merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Vian. Setiap kali bertemu, Vian seolah tahu cara membuatnya merasa tenang dan dihargai. Tidak ada yang tergesa-gesa, tidak ada yang memaksa. Vian hanya ada di sana, mendengarkan, dan berbicara dengan cara yang mengingatkan Uli pada Arman, tetapi tanpa bayang-bayang. Vian tidak mencoba menggantikan tempat Arman, namun dia ada sebagai teman yang memberi ruang bagi Uli untuk menjadi dirinya sendiri lagi. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa takut mulai merayapi hati Uli. "Apa yang sedang aku lakukan?" pikirnya. "Apakah aku benar-benar siap membuka hati untuk seseorang lagi?" Ia tahu Vian adalah sosok yang baik, perhatian, dan penuh pengertian. Namun, apakah itu cukup untuk menggantikan tempat Arman dalam hatinya? Pernah suatu malam, setelah berbincang panjang lebar, Vian berkata, "Uli, aku tahu kamu sedang melalui banyak hal. Aku tidak ingin memaksamu untuk merasakan apa yang aku rasakan. Aku hanya ingin kamu tahu, aku di sini, dan jika suatu hari kamu merasa siap, aku akan senang sekali berada di sampingmu." Kata-kata itu menyentuh hati Uli. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada yang peduli dengan tulus tanpa menginginkan lebih. Vian tidak terburu-buru, tidak memaksanya untuk memutuskan. Namun, semakin lama, semakin Uli merasa bahwa ada kemungkinan cinta baru bisa tumbuh dalam hidupnya, meskipun ia masih takut untuk sepenuhnya membuka hati. Uli berdiri di ambang antara kenyamanan dan ketakutan, antara kenangan dan harapan. Pertemuan dengan Vian telah membuka pintu yang selama ini terkunci rapat dalam hatinya. Namun, apakah ia akan berani melangkah melewati pintu itu, atau akankah ia kembali menutupnya rapat-rapat? Ragu, namun penuh harapan. Hari-hari berlalu, dan pertemuan-pertemuan dengan Vian semakin sering. Awalnya, Uli merasa nyaman hanya sebagai teman. Setiap kali berbicara dengannya, ia merasa seolah beban yang berat di dadanya sedikit terangkat. Vian mendengarkan dengan sabar, memberikan pandangan yang penuh pengertian, tanpa pernah menekan atau menghakimi. Seperti percakapan mereka beberapa malam lalu, saat mereka duduk di taman, menikmati udara malam yang sejuk. Vian berkata dengan lembut, "Uli, aku tahu kamu sudah melalui banyak hal, dan aku tidak ingin menggantikan apapun atau siapapun. Aku hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu, jika kamu siap." Tapi kalimat itu terus menghantui Uli. Tidak ada yang bisa menggantikan Arman. Tidak ada yang bisa menghapus kenangan indah mereka. Arman selalu ada di hatinya. Bahkan meskipun ia mencoba mengubur perasaan itu dalam-dalam. Setiap tawa anak-anak, setiap kenangan sederhana tentang suaminya yang baik hati, seolah masih terus menghantui setiap langkah Uli. Uli merasa seperti dikhianati oleh perasaannya sendiri. Kenapa ia merasa nyaman dengan Vian? Apakah itu berarti ia sudah melupakan Arman? Saat terbaring di tempat tidurnya, Uli menggulung selimut lebih erat, berusaha menenangkan dirinya. Vian baik, itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi ia tidak tahu apakah ia siap membuka hati untuk seseorang yang baru. Terkadang, saat berada bersama Vian, ia merasa ada secercah harapan untuk merasakan kembali cinta yang tulus. Namun, pada saat yang bersamaan, ia juga merasa bersalah. Arman adalah cinta pertama dan terakhirnya. Bagaimana bisa ia mencintai orang lain setelah Arman? Apakah aku pantas merasakan cinta lagi? Uli sering bertanya pada dirinya sendiri. Ia khawatir jika ia membuka hati, ia akan melupakan Arman, meskipun ia tahu itu tidak mungkin.
Namun, di sisi lain, ia juga merasa takut untuk melewatkan kesempatan yang diberikan hidup. Vian tidak pernah memaksanya untuk memilih atau berbicara tentang masa lalu, dan itu membuat Uli semakin merasa tenang. Tapi, di balik semua kenyamanan itu, hati kecilnya tetap bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika aku memberi kesempatan pada perasaan ini? Suatu malam, Vian menelpon Uli, terdengar suara lembutnya yang selalu menenangkan. Uli, aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Tidak ada yang terburu-buru. Aku menghormati waktu dan ruangmu. Itulah yang membuat hati Uli bergetar. Vian tidak meminta sesuatu yang instan, tidak menuntut apapun. Ia hanya ingin Uli merasa nyaman, tidak lebih. Kata-kata itu menyentuh hati Uli, memberi ruang bagi perasaan yang selama ini terkunci untuk sedikit berkembang. Namun, keraguan tetap ada. Ketakutan untuk membuka hati kembali, ketakutan untuk melupakan kenangan lama, dan ketakutan akan kehilangan diri sendiri dalam proses itu, masih membayangi setiap langkahnya. Tetapi, ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, sebuah harapan. Mungkin cinta tidak harus datang dengan cara yang sama. Mungkin cinta yang baru bisa memberi kebahagiaan yang berbeda. Dengan perasaan yang penuh keraguan, Uli mulai membuka sedikit pintu hatinya. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk melangkah melewati ketakutannya? Cinta yang tumbuh tanpa tergesa. Hari demi hari, pertemuan dengan Vian semakin memberi arti dalam hidup Uli. Mereka tidak terburu-buru, tidak ada yang memaksakan perasaan. Segala sesuatu berjalan begitu alami, dan dengan setiap percakapan, mereka semakin dekat. Uli merasa nyaman dengan Vian, tetapi di saat yang sama, hatinya masih berjuang untuk menerima kenyataan bahwa ia bisa mencintai lagi. Suatu sore, setelah bekerja seharian, Uli duduk di balkon rumahnya, menikmati secangkir teh hangat. Vian menelepon, suaranya terdengar riang. Aku sedang ada di dekat rumahmu, bolehkah aku datang? Tanyanya. Uli merasa sedikit terkejut. Namun entah kenapa ia merasa senang. Tanpa pikir panjang, ia mengangguk meskipun hanya melalui telepon. Tentu, aku tunggu, jawabnya pelan. Ketika Vian tiba, suasana terasa begitu akrab. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, cuaca, pekerjaan, bahkan tentang anak-anak yang mulai tumbuh besar. Dalam obrolan ringan itu, Uli menyadari betapa banyak hal yang bisa dibagikan tanpa beban. Vian tidak pernah mendesaknya untuk membuka perasaan atau mengungkit masa lalunya. Tetapi dengan cara yang lembut, ia memberikan ruang bagi Uli untuk merasa aman. Ini bukan tentang perasaan yang terpaksa tumbuh, tetapi sebuah hubungan yang terjalin dengan kesabaran dan pengertian. Suatu ketika, saat mereka sedang duduk bersama di taman belakang rumah Uli, Vian berujar, Uli, aku tahu kamu tidak bisa melupakan Arman, dan aku tidak akan meminta itu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku ada di sini. Tidak ada yang terburu-buru, kita bisa melangkah perlahan. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu, lebih banyak tentang apa yang kamu rasakan. Kata-kata itu, yang begitu tulus dan penuh pengertian, langsung menembus hatinya. Uli terdiam, merasakan ada sesuatu yang mulai tumbuh. Vian tidak menuntut apapun. Ia hanya ada, memberikan kenyamanan, mendukung tanpa memaksakan kehendak. Uli merasa dihargai, bukan karena statusnya sebagai seorang janda, tetapi karena dirinya sebagai seorang individu yang memiliki nilai dan perasaan. Ini adalah rasa hormat yang tidak ia temui di banyak tempat. Namun, Uli tetap diliputi keraguan. Bagaimana bisa ia mulai membuka hati lagi setelah semua yang telah dilalui? Setiap kali ia memandang foto Arman di meja samping tempat tidurnya, rasa cinta itu masih kuat, dan ia merasa seolah berkhianat jika ia mulai membuka hati untuk orang lain. Tapi, ada juga perasaan yang lebih halus yang mulai tumbuh. Perasaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Mungkin cinta itu bisa datang dengan cara yang berbeda. Mungkin, dengan Vian, ia bisa menemukan kebahagiaan baru tanpa harus melupakan masa lalu. Semakin lama, Uli merasa lebih terbuka, lebih ringan. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh kenangan yang menyakitkan, meskipun itu selalu ada. Keberadaan Vian membuatnya merasa dihargai sebagai wanita, bukan hanya sebagai ibu atau janda. Vian memberikan kesempatan untuk jatuh cinta lagi, tanpa terburu-buru. Cinta itu, ternyata, tidak harus datang dengan cara yang instan atau sempurna. Cinta yang tumbuh perlahan, penuh dengan pengertian, bisa memberikan kehangatan yang sama.
Pada suatu malam, ketika Uli dan Vian berbincang di beranda rumah, Uli tersenyum, sedikit lebih ringan dari sebelumnya. Vian, aku rasa aku mulai merasa nyaman denganmu. Ujarnya, suara bergetar. Vian menatapnya dengan lembut, tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangannya dengan penuh pengertian. Tanpa kata-kata yang perlu diucapkan, mereka tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih indah dari yang pernah mereka bayangkan. Namun, meskipun perasaan itu tumbuh, Uli masih belum sepenuhnya siap untuk membuka seluruh hatinya. Ia tahu, cinta ini akan memerlukan waktu. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada harapan baru. Sesuatu yang bisa membuatnya melangkah ke depan tanpa harus melupakan masa lalunya. Cinta, ternyata, bisa tumbuh tanpa terburu-buru. Keberanian untuk menerima cinta. Suatu malam yang tenang, Uli dan Vian duduk di bangku taman belakang rumahnya. Langit malam begitu cerah, dengan ribuan bintang yang tampak berkilauan di atas mereka. Vian memandang Uli dengan tatapan lembut yang penuh harap. Beberapa bulan sudah mereka saling mengenal, dan setiap pertemuan membuat hati Uli semakin percaya bahwa mungkin, justru Vianlah yang bisa mengisi kekosongan yang telah lama ia rasakan. Uli menatap tangan Vian yang terulur, penuh pengertian, dan perlahan merasakan getaran di dalam hatinya. Vian, kata Uli dengan suara pelan, aku tahu kamu tidak memaksaku untuk memilih sekarang, dan itu sangat aku hargai. Tapi, semakin aku mengenalmu, semakin aku merasa ada bagian dari diriku yang hilang selama ini, dan kamu sedikit demi sedikit mengisinya. Vian tidak mengatakan apa-apa, hanya memandang Uli dengan penuh ketulusan. Tidak ada kata-kata manis yang ia ungkapkan, hanya keberadaan yang penuh makna. Perlahan, Uli merasa kenyamanan itu meresap dalam dirinya, dan ia tahu bahwa perasaan ini bukanlah perasaan yang datang begitu saja, tetapi adalah perjalanan yang ia pilih untuk dijalani bersama seseorang yang benar-benar menghargainya. Terkadang, lanjut Uli, aku takut kalau aku akan melupakan Arman. Tapi aku juga sadar, aku tidak bisa terus hidup hanya dengan kenangan. Aku tidak ingin hidup terbelenggu oleh masa lalu. Aku ingin merasakan kebahagiaan lagi. Dan mungkin kamu adalah bagian dari kebahagiaan itu. Uli menunduk sejenak, merasakan kecemasan di dadanya. Vian menggenggam tangan Uli dengan lembut, memberikan kekuatan yang ia butuhkan. Uli, cinta yang kamu miliki untuk Arman tidak akan hilang. Itu akan selalu ada. Karena cinta sejati tidak pernah bisa dilupakan. Tapi, kamu juga berhak untuk merasa bahagia lagi. Kita tidak perlu menggantikan apapun. Kita hanya melanjutkan perjalanan hidup yang lebih indah bersama, katanya dengan penuh kehangatan. Kata-kata itu menyentuh hati Uli. Ia merasa seolah ada beban yang terangkat, seolah ia boleh merasakan cinta lagi tanpa merasa bersalah. Cinta tidak harus datang dengan cara yang sama, dan itu adalah pelajaran terbesar yang ia dapatkan. Cinta itu tidak perlu menggantikan apapun, ia hanya perlu ada, memberikan kebahagiaan baru dan melengkapi hidup yang sudah penuh dengan kenangan. Uli mengangkat wajahnya dan menatap mata Vian. Aku siap, Vian. Aku siap untuk membuka hati dan merasakan cinta lagi. Aku tidak ingin hidup hanya di bayang-bayang masa lalu. Dengan penuh ketulusan, Vian memeluk Uli, memberi pelukan hangat yang menghapus semua keraguan yang selama ini mengganjal di hati Uli. Mereka berdua berdiri di bawah bintang-bintang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Uli merasakan bahwa kehidupan masih penuh dengan harapan. Mungkin ini adalah awal dari sebuah perjalanan cinta baru, bukan untuk menggantikan apa yang telah hilang, tetapi untuk melengkapi hidup yang telah berkembang menjadi lebih baik. Uli tahu bahwa perjalanannya masih panjang, dan ada banyak hal yang harus dipelajari. Namun, dengan keberanian untuk menerima cinta, ia merasa lebih hidup. Vian bukanlah pengganti Arman, tetapi seseorang yang datang untuk menghargai dirinya apa adanya. Dan dengan itu, Uli tahu bahwa ia akhirnya bisa melangkah maju, membawa kenangan dan cinta masa lalu, sambil membuka pintu untuk sebuah kisah baru yang penuh harapan. Terima kasih telah menyimak kisah penuh makna ini, Janda Elit. Kita telah melihat bagaimana Uli, seorang janda yang kuat, berani membuka hati dan merasakan cinta lagi setelah kehilangan yang mendalam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan tantangan dan kehilangan, cinta tidak harus berakhir hanya karena masa lalu. Ada harapan baru di setiap tikungan, dan kita berhak untuk bahagia, berhak untuk mencintai lagi,
meskipun itu datang dengan cara yang berbeda. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bahwa tidak ada kata terlambat untuk menemukan cinta, untuk membuka hati, dan untuk memberi kesempatan bagi kebahagiaan baru. Kenangan akan selalu ada, tetapi kita tidak boleh membiarkan masa lalu menghalangi perjalanan kita menuju kebahagiaan. Seperti Uli, kita semua berhak untuk merasa bahagia dan mencintai dengan sepenuh hati lagi. Cinta itu tidak harus sempurna, tetapi ia akan selalu membawa kita pada keindahan yang berbeda. Untuk semua janda elit yang sedang menonton, semoga kisah ini memberi inspirasi dan kekuatan bagi kalian yang sedang berjuang untuk bangkit. Jangan takut untuk membuka hati, karena setiap kita berhak untuk merasakan cinta sejati, meskipun hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Semoga kalian selalu diberkahi dengan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan yang sejati. Teruslah menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan penuh keberanian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, Janda Elit. Semoga hari-hari kalian selalu penuh dengan harapan dan cinta.